Desa Sayang Jatinangor adalah rumah bagi ribuan mahasiswa yang setiap hari harus menyeberangi jalan yang sibuk. Namun, infrastruktur jalan yang kurang memadai membuat aktivitas sederhana ini menjadi sangat berbahaya. Tanpa zebra cross yang memadai dan rambu lalu lintas yang jelas, keselamatan pejalan kaki seringkali terabaikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Gani Atala. NIM saya 1672408. Saya berasal dari rumpun FTI RI. Halo semuanya, nama saya Putri Aisyah, NIM saya 167244496. Saya dari FTISP. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilman Nafiansyah dengan NIM 167240048. Saya dari FTI RI. Halo, saya Malika Desri Hairunisa dengan NIM 1672460 dari FTISP. Halo, nama saya Yesha Akilah Sudarsono dengan NIM 1672420 dari FTI IUP. Kecamatan Jatinangor merupakan kawasan yang sangat strategis karena menjadi lokasi 4 kampus ternama di Indonesia, yaitu ITB, Unpad, IPDN, dan IKOPIN. Dengan adanya 4 kampus besar ini, maka ribuan mahasiswa dari berbagai daerah tertarik untuk menetap di Jatinangor untuk menempuh pendidikan. Kondisi ini menjadikan Jatinangor sebagai kecamatan dengan mobilitas yang sangat tinggi. Ada beberapa masalah penting yang dihadapi area pusat pendidikan yang utama di Jatinangor ini. Salah satunya adalah keselamatan pejalan kaki. Ada ribuan mahasiswa yang menyeberang jalan berbahaya setiap hari. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya tingkat kendaraan bermotor, kecepatan yang tidak terkendali, dan infrastruktur keselamatan yang tidak memadai seperti polisi tidur, lampu lalu lintas, dan penyeberangan zebra cross yang aman. Hal ini lebih rumit karena seharusnya Jatinangor dapat menjadi contoh bagi kawasan lain dalam memastikan bahwa mahasiswa tinggal di lingkungan yang aman. Nyawa pejalan kaki dapat terancam karena pengemudi yang tidak mematuhi batas kecepatan atau rambu lalu lintas yang meningkatkan risiko kecelakaan. Bagi generasi muda negeri ini harus menjadi tempat di mana mereka dapat merasa aman dan tahu bahwa mereka memiliki dukungan. Salah satu fasilitas yang digunakan para pejalan kaki adalah trotoar. Karakteristik trotoar yang baik yaitu dapat memudahkan mobilitas para pejalan kaki serta memberikan rasa aman dalam kegiatan mobilitas. Selain itu, pemasangan sistem keamanan seperti pada area Jalan Raya Sayang ITB Jatinangor dengan langkah-langkah seperti zebra cross, polisi tidur, speed bump, dan rambu lalu lintas merupakan langkah strategis yang sangat mendesak. Sistem ini akan memberitahu kendaraan yang datang sekaligus memperlambat lajunya sehingga pejalan kaki memiliki cukup waktu dan ruang untuk menyeberang jalan di area Jalan Raya Sayang kampus ITB Jatinangor. Oke, halo semuanya. Di sini kami sudah bersama dengan satu narasumber lagi yang akan menyeberang. Sebelumnya dengan siapa, dari mana? Saya Samuel Gultom dari Fakultas FTMD. Oke. Sebelumnya di sini saya mau bertanya 3 pertanyaan tentang penyeberangan di sini. Yang pertama, gimana sih pengalaman kakak waktu nyebrang di sini gitu? Kemungkinan sih saya punya beberapa ini sih masukan. Yang pertama, kalau misalnya malam-malam kan itu kan gelap ya, dan kemungkinan ada mobil sama kidimnya tim yang jauh kan. Nah itu masalahnya tuh kadang-kadang ngilau. Dan ada juga kemungkinan kan lampunya kan nggak ada ya. Ya, setuju. Makanya pas malam tuh kadang-kadang nyebrang, aduh ini harus kayak tunggu lama gitu baru pas kosong. Terus kedua ini kadang-kadang mobil kecepatan, karena kan saya pernah ditumpangi sama teman saya kan. Dia 40 km langsung cepat aja gitu. Jadi kayak misalnya misalnya nggak tahu lah ya, mungkin ada kemungkinan gitu kan, bisa aja kan ketabrak gitu kan. Ya. Paling masukan saya bisa taruh speed bump, itu pun agak curang lah biar agak lambat gitu mobilnya. Iya, benar. Itu sih paling. Terus menurut kakak, apakah di sini tuh kakak kalau misalnya mau nyebrang nih, apakah kakak merasa tenang atau agak merasa was-was karena adanya kecepatan kendaraan di sini dan Ya kalau siang-siang sih masih oke lah, karena kan saya sambil dengar musik juga. Sebenarnya itu berbahaya, jangan diikutin ya. Iya. Tapi baru kalau malam-malam ya was-was sih. Malam-malam was-was, kalau siang-siang masih standar, tapi kita perlu waspada juga. Baik, terus yang terakhir dari pertanyaan kami, kira-kira menurut kakak, untuk masukan kakak di sini, kira-kira kan di sini kurang ya untuk infrastrukturnya, kira-kira
harus tambahin apa aja nih? Seperti yang saya bilang tadi, mungkin speed bump, dan itu mungkin harus agak curam ya, karena kan ini kan wilayah zona mahasiswa ya, zona penyeberangan mahasiswa. Jadi kalau bisa speed bumpnya jangan cuma yang kayak gitu, yang kayak di tol gitu, yang Ya, kecil ya. itu kan, karena kan masih bisa ditobrak juga kalau udah tinggi. Kalau bisa agak-agak curam dikit, agak-agak tinggi dan agak berbahaya mungkin nggak apa-apa. Yang penting membuat kendaraan tuh bisa melamban gitu. Sekalian ditaruh juga peringatan ada speed bump yang tinggi dan zona mahasiswa, jadinya biar mahasiswa tuh agak-agak nggak terlalu waspada juga, aman gitu. Kalau semuanya di sini kami udah bertemu dengan satu narasumber yang dimana dia baru nyebrang. Nah di situ di sini kita mau bertanya pengalaman narasumber ini tentang bagaimana pengalaman menyeberangnya ya. Sebelumnya dengan siapa? Aku Naya dari FSRD. Ayah dari FSRD ya. Gimana sih pengalamannya waktu kamu nyobain nyebrang di sini gitu? Waktu kamu nyobain nyebrang di zebra cross depan ITB. Yang pertama sih kan karena rame ya, jadi kadang suka khawatir juga kalau misalkan suka ada truk lewat atau kendaraan besar yang lain, jadi harus lebih hati-hati aja sih. Jadi kamu ngerasa aman nggak sih kayak buat kamu nyebrang di sini gitu? Apa kamu merasa leluasa apa gitu? Sebenarnya oke-oke aja, cuma ya balik lagi ke yang tadi, permasalahan yang tadi, kalau jalanan ini kan jalanan utama, jadi rada sedikit rame. Nah, 3. terus Menurunkan resiko terjadinya menurut kamu kecelakaan nih, lalu lintas di sekitar daerah penyeberangan di sasaran. sini tuh dengan zebra Dengan cross dan lampu peraturan-peraturan kuning yang itu aja jelas, tuh udah cukup belum tentunya sih? hal-hal yang Apakah tidak diinginkan perlu seperti ada kecelakaan lalu infrastruktur lintas dapat infrastruktur terhindari. tambahan lagi 4. supaya Mempermudah orang yang nyebrang di sini aksesibilitas tuh dan merasa lebih aman mobilitas gitu? masyarakat sebagai Mungkin upaya bisa untuk meningkatkan tambahin ini jumlah kali ya, pejalan kaki. tombol buat nyebrang itu ya, terus juga mungkin bisa tambahin rambu juga buat penyeberangnya, mungkin itu aja sih. Oh, alah. Oke, segitu dari kita. Terima kasih. Wawancara ini menunjukkan betapa pentingnya solusi yang kami tawarkan. Setiap hari, ribuan orang menghadapi risiko kecelakaan karena infrastruktur jalan yang tidak memadai. Keluhan dan kekhawatiran mereka adalah bukti nyata bahwa perubahan sangatlah diperlukan. Desa Sayang adalah pusat pendidikan yang sangat sibuk. Setiap harinya, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas besar di Jatinangor melintasi jalan-jalan ini. Namun, seperti yang telah kita lihat, minimnya fasilitas penyeberangan dan tingginya kecepatan kendaraan membuat mereka berada dalam bahaya yang serius. Tujuan dari kegiatan ini antara lain 1. Meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi para pejalan kaki yang ingin menyeberang. Dengan adanya infrastruktur yang lebih mumpuni, tentunya akan membantu para pejalan kaki untuk menyeberangi jalan dengan perasaan yang lebih aman dan nyaman. 2. Meningkatkan kepatuhan dan kewaspadaan pengguna jalan terhadap peraturan-peraturan lalu lintas. Pengadaan berbagai infrastruktur lalu lintas yang jelas dan strategis dapat meningkatkan kesadaran para pengguna jalan akan peraturan dan kondisi lalu lintas yang ada. 3. Menurunkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di sekitar daerah sasaran. Dengan peraturan-peraturan yang jelas, tentunya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas dapat terhindari. 4. Mempermudah aksesibilitas dan mobilitas masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah pejalan kaki. Infrastruktur yang diimplementasikan tentunya dapat mempermudah para pejalan kaki dan menjamin hak-hak mereka. Dengan demikian, bukan tidak mungkin masyarakat sekitar, terutama mahasiswa, akan lebih tertarik untuk bermobilitas dengan berjalan kaki. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan kegiatan. Metode pelaksanaan kegiatan yang kami gunakan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu persiapan dan pelaksanaan proyek. Pada bagian persiapan, hal yang pertama kami lakukan adalah sosialisasi dan survei kepada masyarakat. Pada bagian ini, tim akan melakukan sosialisasi dan survei kepada mahasiswa yang sering menyeberangi jalan depan gerbang utama kampus ITB Jatinangor dengan menyebarkan kuesioner berupa Google Form untuk menanyakan persetujuan mereka terhadap proyek ini. Kegiatan yang kedua adalah survei lokasi. Pada bagian ini, tim melakukan survei lokasi untuk menentukan serta mengukur area yang akan menjadi zona aman kampus untuk dipasang lampu penyeberangan, speed bump, dan rambu-rambu. Yang ketiga adalah perizinan. Tim mengurus perizinan untuk pelaksanaan proyek kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan Kepala Desa Sayang karena kegiatan akan mengganggu arus lalu lintas sementara. Yang keempat adalah pencarian tenaga kerja.
Tim akan mencari dan menghubungi tenaga kerja yang bersedia melaksanakan proyek ini. Tenaga kerja yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 7 orang. Dan yang terakhir adalah pengadaan material. Tim akan menyiapkan material yang dibutuhkan, yaitu rubber speed bump, perlengkapan untuk memasang speed bump seperti palu, mata bor, kunci, sokte, dan lain-lain. Yang ketiga adalah rambu hati-hati, yang keempat adalah rambu ukuran kecepatan, yang kelima adalah pelican crossing traffic lamp, yang keenam adalah cat road lamp pane, yang ketujuh adalah road barrier untuk menutup jalan sementara karena pelaksanaan proyek, dan yang terakhir adalah mobil pickup. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan proyek. Yang pertama, briefing tenaga kerja. Sebelum mengerjakan proyek, tim akan melakukan briefing kepada para tenaga kerja terkait teknis dan juga lokasi pemasangan. Lalu pengerjaan proyek. Yang pertama, memasang speed bump sebelum zebra cross dengan tujuan agar pengendara mengurangi kecepatan. Lalu memasang rambu adanya penyeberangan sebelum zebra cross di tempat yang strategis dan mudah terlihat oleh pengendara untuk memberikan informasi mengenai adanya penyeberangan pejalan kaki di depan. Target pengerjaan proyek adalah 7 hari. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Tim akan kembali menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form kepada mahasiswa yang menanyakan kepuasan mereka terhadap proyek yang telah dilaksanakan. Kemudian mengevaluasi kegiatan proyek. Solusi yang kami tawarkan adalah berupa pengadaan berbagai infrastruktur yang dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pejalan kaki. Infrastruktur yang dimaksud antara lain, yang pertama speed bump. Speed bump berfungsi untuk mengendalikan kecepatan kendaraan yang melintas agar tidak melebihi batasnya. Yang kedua, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dapat meningkatkan kesadaran para pengendara tentang aturan dan kondisi yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, zebra cross. Zebra cross berfungsi agar para pengendara dapat menyadari adanya tempat penyeberangan bagi para pejalan kaki. Yang keempat, pelican crossing traffic light. Pelican crossing traffic light adalah lampu pengatur lalu lintas untuk menghentikan waktu bagi pengguna jalan baik kendaraan maupun pejalan kaki saat ingin melintas. Ini bermanfaat untuk para pejalan kaki memiliki ruang dan waktu yang lebih terjamin untuk menyeberang. Keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada implementasi teknis, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dan mahasiswa. Kami mengajak seluruh warga Desa Sayang dan mahasiswa untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan infrastruktur ini demi keselamatan bersama. Keterlibatan aktif ini akan memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat digunakan dengan maksimal dan dipertahankan dalam jangka panjang. Proyek Safe Steps adalah langkah kecil yang kami ambil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman di Desa Sayang. Kami berharap bahwa dengan dukungan semua pihak, kita dapat menciptakan jalan yang lebih aman dan mengurangi risiko kecelakaan bagi pejalan kaki. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.